Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatun Aulia dari BKPI semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang etika konseling dengan tema berpikir positif dengan penalaran dialektif dan toleransi terhadap ambiguitas. Nah, dalam materi yang akan saya sampaikan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada berpikir positif dengan penalaran dialektif dan toleransi terhadap ambiguitas. Yang kedua itu ada manfaat dari berpikir positif. Yang ketiga itu ada cara berpikir positif. Yang keempat ada kesulitan berpikir positif. Yang kelima menerapkan berpikir positif. Dan yang keenam itu ada kesimpulan. Nah, kemudian kita ke poin yang pertama, yaitu ada berpikir positif dengan penalaran dialektif dan toleransi terhadap ambiguitas. Jadi, berpikir positif itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara konstruktif dan bijaksana. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan penalaran dialektif dan toleransi terhadap ambiguitas. Penalaran dialektif itu adalah proses berpikir yang melibatkan pemikiran logis dan rasional untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Sedangkan toleransi ambiguitas itu adalah kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan dalam pandangan dan dalam gaya. Nah, kemudian poin yang kedua itu ada manfaat dari berpikir positif. Manfaat dari berpikir positif sendiri ini bisa membantu seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Berpikir positif juga dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk menciptakan suasana hati. Nah, di poin selanjutnya itu gimana sih caranya biar kita bisa berpikir positif. Jadi cara biar bisa berpikir positif itu yang pertama kita harus fokus pada hal-hal positif dan berusaha meninggalkan pikiran atau menghindari pikiran negatif. Yang kedua itu berusaha untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga itu jangan lupa mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Yang terakhir itu kita harus jangan lupa untuk merenungi kembali keberhasilan dan menghargai diri sendiri. Kemudian poin yang selanjutnya itu ada kesulitan berpikir positif. Jadi kesulitan dalam berpikir positif. Berpikir positif itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Kadang orang tuh menemukan mereka terjebak dalam pikiran negatif yang berulang-ulang. Nah, ini dapat membuat mereka merasa putus asa dan tidak bersemangat. Terus gimana cara mengatasi kesulitan ini? Caranya itu harus berusaha untuk mengubah cara berpikir. Nah, bisa dilakukan dengan mengidentifikasi pikiran negatif dan mengingatkan diri sendiri bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang lebih. Nah, di poin selanjutnya itu ada menerapkan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menerapkan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting. Bisa dilakukan dengan berusaha untuk mencari hal-hal positif dalam setiap situasi. Terus bersyukur atas hal-hal kecil dan mencoba untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, berpikir positif adalah kemampuan yang bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Ini bisa membantu seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Ini juga bisa meningkatkan kepercayaan diri dan menciptakan suasana hati yang lebih baik. Berpikir positif ini bisa dilakukan dengan menggunakan penalaran dialektif dan toleransi terhadap ambiguitas. Menerapkan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari juga penting untuk membantu seseorang merasa lebih baik dan bisa berpikir lebih positif.